Ini dia ya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu kepada mereka. Sekiranya kami mati di tanah Mesir dan di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya, ke tanah perjanjian, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Begitu juga dengan kita. Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih ya di saat gue lagi jalanin ini ya, lu rese banget sih Tuhan, kok lu nggak tolong gitu ya. Nih ada kata nih sering kita sebagai orang Kristen bahwa Tuhan gimana sih sekiranya kalau aku ikut Engkau, aku mau mati apa? Aku nggak dipelihara sama Engkau, gimana nih Tuhan ya? Begitu juga inilah cerminan kita ya, yang nggak ada keyakinan akan perjanjian. Kalau kita memiliki keyakinan akan perjanjiannya Tuhan, kita tidak akan bersungut-sungut. Kita akan terus bersemangat dalam perjalanan ziarah rohani kita ya. Pastinya di dalam perjalanan ziarah rohani kita nanti ada musik dengtat dengtat gitu ya. Ya, pastinya kita akan semangat ya dalam melakukan perjalanan ziarah rohani kita, ya tidak akan ngedumel, nggak ada ngedumel, tapi bersyukur, yes Tuhan, aku sedang melakukan perjalanan ziarah rohani supaya aku apa? Supaya aku sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya Tuhan adalah apa? Tanah perjanjian kita adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi, tanah perjanjian kita adalah kehendak Tuhan. Di saat kita tidak bersungut-sungut, di saat kita memiliki prinsip keyakinan akan perjanjian, ya, disitulah kita akan menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ini dia, dilanjutin lagi. Markus 5 ayat 27. Ya, ini dia yang seru nih, di perjanjian baru benar-benar seru. Ya, ini. Tapi ini konteksnya dia yakin akan perjanjian. Ya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia ini apa? Pasti teman-teman juga tahu yang menjamah jubah Yesus siapa? Ayo, Kak, jawab siapa? Ya, wanita pendarahan, ya, yang pendarahan yang udah belasan tahun. Ya, dia wanita pendarahan yang udah belasan tahun sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia yakin akan perjanjian. Dia yakin akan perjanjian. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mungkin pada saat itu, misi, 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 misi. Sini gue mau jamah jubah Yesus. Misi, misi, minggir, 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 minggir. Nah, dari itulah kita bisa lihat di saat kita yakin akan perjanjian, ya di saat kita yakin akan perjanjiannya Tuhan, kita memiliki prinsip keyakinan itu, ya kita tidak akan mau terhalang untuk kita sampai kepada tanah perjanjiannya kita. Dan pastinya kita akan semangat tidak bersungut-sungut dan kita akan sampai kepada tanah perjanjian. Amin. Nah, ini dia. Ya Markus 5 ini perjanjiannya itu ada di Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, ya jubah Yesus sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kalau kita yakin akan perjanjiannya Tuhan di dalam kehidupan kita akan sampai ke tanah perjanjian dan kita akan mengetahui tanah perjanjian kita, yaitu kita akan mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita akan bersorak-sorai. Amin. Ya, pastinya di dalam perjalanan itu tidak mudah teman-teman ya. Perjalanan ziarah rohani itu kita harus tetap memiliki prinsip supaya kita tidak keluar dari perjalanan ziarah rohani kita. Ya, tadi yang pertama itu prinsip keyakinan akan perjanjian. Yang kedua, ada 3 poin aja teman-teman. Ini yang kedua nih. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya supaya kita memiliki prinsip tidak mentuhankan apapun. Tidak mentuhankan apapun. Ya, karena kalau kita sudah mentuhankan yang di luar Kristus, bahkan diri kita sudah menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri, kita akan keluar dari perjalanan ziarah rohani kita. Itu sudah pasti. Kita akan keluar dari perjalanan ziarah rohani kita kalau kita mentuhankan diri kita dan kita mentuhankan sesama kita dan kita mentuhankan yang lain, berhala-berhala yang lain, ya.
Jadi kita harus memiliki prinsip di dalam Kristus. Di dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan ziarah rohani kita, kita harus memiliki prinsip tidak mentuhankan apapun. Kita bisa lihat di Keluaran 32 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, kita balik lagi, kita ngaca lagi nih teman-teman ya, kita bercermin lagi nih dari bangsa Israel ya. Kita bisa lihat nih. Mari buatlah untuk kami Allah. Wow, bangsa Israel suruh Harun buat Allah. Ya, Allahnya itu apa? Ya teman-teman bisa baca di Keluaran 32 ini ya, Allah lain itu ya, ilah lain itu adalah lembu emas. Ya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bahkan di saat perjalanan ziarah rohani kita tidak melihat kita tidak jelas melihat janji-janjinya Tuhan, jadinya kita jadi membangun ketuhanan kita sendiri, kita akan jadikan pribadi kita sebagai Tuhan, ya, bahkan sesama kita jadi Tuhan, dan bahkan kita jadi cari Tuhan-Tuhan yang lain di luar server kita, karena hanya cuman tidak melihat jalannya yang jelas, ya. Kita tidak melihat perjalanan ziarah rohani kita itu jelas, tetapi di sini kita bercermin untuk apa? Supaya kita tetap ya mentuhankan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan pribadi kita, bukan sesama kita, bahkan bukan penyembahan berhala yang lain. Ya, jadi kita jangan mentuhankan yang lain. Apapun kita tidak boleh mentuhankan di dalam perjalanan ziarah rohani kita. Tetapi kita harus tetap mentuhankan Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Wow, ini makin seru nih ya, makin kesini makin keseru. Ya, dua Raja-Raja 17 ayat 7. Kita bisa lihat nih teman-teman. Ya, kita bisa lihat nih, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Jadi, di dalam perjalanan ziarah rohani bangsa Israel, mereka ada penyembahan-penyembahan berhala atau mentuhankan yang lain daripada Yahweh, daripada Tuhan. Ya, mereka sudah mentuhankan yang lain, ilah-ilah lain dibangun oleh bangsa Israel di saat melakukan perjalanan ziarah rohaninya. Karena apa? Tidak memiliki prinsip, ya. Nah, di saat kita sedang berjalan di dalam perjalanan ziarah rohani kita harus memiliki prinsip. Yang pertama tadi apa? Aku ulangin, ya, prinsip untuk kita, ya, untuk kita, aku ulangin sedikit deh supaya teman-teman bisa pada lihat ya. Ini dia yang pertama, untuk kita memiliki keyakinan akan perjanjian. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, di dalam perjalanan ziarah rohani kita, tidak mentuhankan apapun. Ya, sudah sangat jelas di hukum Taurat ya, kita bisa lihat ya di ulangan. Bahwa kita tidak boleh membangun penyembahan berhala, ya, ilah-ilah lain kita jangan bangun. Ya, itu sudah sangat jelas sekali. Jadi kita jangan melupakan, walaupun hukum Taurat itu sudah menurut kebanyakan orang sudah tidak berlaku, tetapi menurut aku hukum Taurat itu berlaku sampai saat ini. Karena kenapa? Itu adalah alarm kita sebagai orang percaya. Ya, walaupun kasih karunia sudah kita terima, tetapi kita jangan melupakan hukum Taurat yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, di sini sudah sangat jelas. Ya, firman Tuhan ingetin kepada kita juga, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir. Jadi di dalam perjalanan ziarah rohaninya, ya, di dalam perjalanan ziarah rohaninya bangsa Israel, itu bangsa Israel sedang menyembah Allah lain. Ini diingetin untuk supaya apa? Kita memiliki prinsip tidak mentuhankan apapun. Amin. Ya, ini lagi, dilanjutin lagi. Ini dia, ya. Penyembahan berhala modern,
Ya, ini kita benar-benar belajar lagi ya, belajar teman-teman ya. Kita benar-benar belajar. Jadi please dengan sangat ya, ini juga untuk teman-teman juga ya. Ini juga bekal untuk teman-teman. Jadi nggak ada ruginya buat aku kalau teman-teman nggak catat. Ya ini bekal untuk teman-teman. Inilah eh, berhala modern kita. Kita bisa lihat karir, keluarga, uang, ya, kultur, sukses, hah? Iya, kekuasaan, kenyamanan, entertain, ya, populer, ya, diri kita sendiri bisa jadi berhala, teman-teman. Agama bisa jadi berhala. Jadi fokus kita itu kepada pribadi Kristus, ya, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pribadi yang kita ikuti, yaitu siapa? Kristus. Ya, jadi Kristen yang sesungguhnya itu adalah fokusnya kepada pribadi Kristus. Ya, pastinya agama kita agama Kristen ya. Jadi di sini jangan dicampur adukan ya teman-teman ya. Karena kalau ini berhala modern kita teman-teman ya. Pastinya Yesus sudah sangat spotlight untuk Yesus di compare ya. Yesus benar-benar compare dengan uang ya, mamon ya, itu benar-benar karena itu paling utama di zaman sekarang ini benar-benar paling utama ya. Karena kalau nggak ada uang kita nggak bisa makan ya. Balik lagi ya teman-teman, apakah itu perlu kesuksesan? Perlu teman-teman, tapi itu akan jadi berhala buat kita ya. Apakah perlu uang? Perlu teman-teman. Kalau nggak ada uang lu semua nggak makan teman-teman ya. Ya perlu. Apakah keluarga perlu? Perlu, tapi di sini diingetin bahwa hal-hal duniawi itu perlu buat kita, tetapi kalau kita fokuskan itu di dalam kehidupan kita, sekali lagi ya, nih aku ingetin ya, hal-hal rohani, kalau kita fokusin di dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan berhala untuk kita ya. Itu akan menjadikan berhala untuk kita ya. Ini lembu emas modern ya teman-teman. Lembu emas modern, diri kita bisa jadi berhala, kehormatan, kultur ya, penerimaan, kenyamanan. Ini diingetin lagi, apakah itu semua perlu? Perlu, tetapi di sini pada malam hari ini diingetin bahwa itu bisa jadi berhala di dalam kehidupan kita. Kita jadi bisa mentuhankan sesama kita. Kita mentuhankan kesuksesan kita. Kita akan mentuhankan uang kita. Kita akan mentuhankan kultur yang kita jalanin. Kita akan mentuhankan popularitas kita. Kita akan mentuhankan diri kita. Wow, ya begitu-begitu keras malam hari ini firman Tuhan untuk kita pelajari bahwa ini yang harus kita waspadai supaya kita nggak keluar dari perjalanan ziarah rohani kita. Kita harus memiliki prinsip supaya kita terus di dalam mentuhankan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki prinsip itu, teman-teman. Oke, lanjutin lagi. Aduh, aku lupa dilihat catatan sementara ya. Sorry ya teman-teman ya, aku dilihat ya catatan sementara ini aku takut lupa tadinya ya, tapi udah aku catat kok ya. Ya, sebenarnya ini poin ketiga ya. Jadi lupain ini catatan sementara ulangan 27 sampai 28. Ya begitu semangat ya nyusun materi ini ya. Ini benar materi yang aku buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau dapat materi ini ya cuman malam hari ini aja. Ya nggak bisa, nggak ada yang lain karena aku nggak ngambil dari manapun. Ini aku buat untuk teman-teman ya, untuk LOG semuanya, untuk supaya apa? Kita harus memiliki prinsip di dalam perjalanan ziarah rohani kita. Nah, ini dia poin ketiga, poin terakhir ya. Ingat, catatan sementara dihilangin ya, teman-teman. Ya, poin ketiga ini ketaatan dan penundukan diri. Kalau kita tidak memiliki ketaatan dan penundukan diri di dalam perjalanan ziarah rohani kita, kita akan keluar dari perjalanan ziarah rohani kita. Kita tidak akan sampai kepada tanah perjanjian. Sekali lagi aku ingetin, tanah perjanjian itu bukan Yerusalem ya. Yang utama itu bukan Yerusalem. Kalau teman-teman punya uang mau ke Yerusalem, sok mangga ya, silakan ke Yerusalem ya, tapi tanah perjanjian yang sesungguhnya itu adalah kehendak Tuhan.
Tanah perjanjian itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita di dalam perjalanan ziarah rohani kita harus memiliki ketaatan dan penundukan diri. Ini kita bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 22, terjemahan baru. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, bersyukurlah teman-teman ya, di sini aku akan beritahu bahwa ini jadi teman-teman bisa, oh ternyata ini Samuel ngomong sama siapa? Samuel sedang menegur Saul, teman-teman ya. Sekali lagi, di sini di 1 Samuel 15 ayat 22, Samuel sedang menegur Saul bahwa apa? Korban bakaran itu nggak penting, korban sembelian itu nggak penting. Yang paling terpenting itu lu dengerin suara Tuhan. Ya, lu dengerin kebenaran firman Tuhan. Itu Samuel bilang ke Saul ya. Benar-benar sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, memperhatikan kebenaran firman itu lebih baik daripada teman-teman nangis-nangis darah untuk minta sesuatu. Yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu lebih penting, ya. Mendengarkan kebenaran firman itu lebih penting. Saatnya kebenaran firman Tuhan jangan dijadikan dongeng untuk teman-teman tidur, ya. Sekali lagi, jangan kebenaran firman Tuhan ini dijadikan dongeng untuk teman-teman tidur, tetapi apa? Lebih baik kita mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang terpenting. Ya, supaya kita tidak keluar dari perjalanan ziarah rohani kita. Oke, ya, supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah kehendak Tuhan untuk kita sampai ke sana. Nah, selanjutnya, ini dia, Samuel juga ingetin lagi kepada Saul ya, ayat lanjutannya 1 Samuel 15 ayat 23-nya. Demikianlah firman Tuhan, sebab penundukan adalah sama pendurhakaan, sorry ya teman-teman. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya. Durhaka, nggak mau dengar-dengeran Tuhan. Itu sama seperti orang yang lagi main sihir, orang yang lagi main kuasa gelap. Sama saja. Ya sama. Dan kedegilan, nggak mau taat sama kebenaran firman Tuhan. Degil, ya, adalah sama seperti menyembah berhala. Teman-teman, kalau nggak taat firman Tuhan, ya, ini Samuel ingetin bukan ke Saul saja, ke kita, teman-teman. Ya, kalau kita degil, nggak mau nurut, ya, dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau taat akan kebenaran firman Tuhan, ya, ya kita nggak mau, ya apapun itu ya tentang kebenaran firman Tuhan, kita degil, ya, kita sama seperti orang yang sedang menyembah berhala. Orang yang sedang ke Gunung Kawi, sama kalau kita nggak taat kebenaran firman Tuhan, sama. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Ya, menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, Tuhan akan menolak kita sebagaimana kita ada. Ya, Tuhan menolak Saul sebagai raja, nggak ngakuin Saul sebagai raja kalau Saul nggak mau dengerin Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ya, mau kita sesukses apapun, ya, setenar apapun, kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, menolak firman Tuhan sesederhana apapun, kita tolak firman Tuhan, Tuhan nggak nganggap kita, teman-teman. Tuhan nggak nganggap kita. Amin. Ya, kita harus semangat ya dalam perjalanan ziarah rohani kita. Oke, let's go. Ini dia. Ulangan 27 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, amin. Ya, supaya kita tetap berjalan di dalam perjalanan ziarah rohani kita harus memiliki ketaatan dan penundukan diri di dalam Kristus. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Oke, selesai. Ya,
Jadi kita jangan keluar dari perjalanan ziarah rohani kita, supaya apa? Supaya kita sampai kepada tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa? Tanah perjanjian adalah kehendak Tuhan. Let's go! Come on, man. Yo, kita langsung saja berdiskusi ya tema ini. Apa mau kita pasang lagu Ramadan ya? Nggak mungkin kan? Let's go ya. Dung tat tak dung tat dung tat tak. Ya, ayo. Kita langsung saja berbincang-bincang. Yang mau tambah-tambahin ya dipersilakan, yang mau tambahin dipersilakan, yang mau tanya juga dipersilakan. Ya untuk saat ini tanyanya sesuai konteks dulu ya teman-teman. Nanti satu apa dua orang sudah bersuara, nanti baru tanya konteks yang lain. Oke ya, boleh Zoom chat ya, di Zoom chatnya bisa digunain untuk melakukan pertanyaan. Ya, boleh Zoom chatnya digunain untuk melakukan pertanyaan, nanti aku bacain. Oke, yuk, let's go. Siapa nih? Ya, Bu Marlin. Jadi Bu Marlin. Iya. Langsung ditembak ya. Iya kan, katanya tadi mau. Iya dong. Iya dong. Oh. Oke. Yeah. Oh iya, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, happy birthday Ibu Guru. Cici main plus lagi, Ci. Ya, perjalanan ziarah rohani. Let's go. Menanggapi tadi, gua nggak dengerin dari awal, tapi menggelitik sekali perihal menuhankan diri, gitu kan ya. Perlu diakui sih, khususnya kayak gue pribadi gitu ya, sering banget secara nggak sadar kalau kita ketika menuhankan diri ini bukan hanya kayak kita bahasa kerennya tuh kayak apa-apa gua gitu, tapi dengan kita ngandelin pikiran kita sendiri aja ya, ngambil keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan, terus kayak apa-apa tuh semuanya gimana gua aja, maunya gua aja, itu tuh juga udah menuhankan diri sebenarnya. Jadi sebenarnya